Tapi mungkin tahun ini kita karena kita tidak tiadakan All Star, kita akan menggantikan mungkin masih planning mungkin dengan apa nih sebenarnya USSBL. Gue sih emang final terpecah sih. Mungkin selama saya di Batam nontonnya paling pecah kayaknya match kemarin Ananda lawan Yosudarso deh. Liganya cukup kompetitif gitu. Walaupun kalau yang tim high tier ketemu tim low tiernya itu gapnya terlalu jauh, tapi lumayan kompetitif. Gimana pun saya appreciate orang-orang yang bekerja dan apa yang terlibat lah. Welcome back to Goku Talks episode 3. Di episode kali ini kita akan merecap untuk season 2024-2025, di mana season terbesar kita so far lah. Kita mungkin mulai dari regular seasonnya dulu. Kita kan episode sebelumnya kita ada membuat sedikit prediction untuk standingsnya. Mungkin di antara 4 kita ini yang paling benar si Darren. Yos pertama, Ananda kedua. Kok bisa kepikiran begitu? Padahal kan Ananda playernya kurang gitu. Karena menurut saya ya secara pemain mungkin materi kita bisa lihat yang paling mengunggul itu kan Yos sama Mondial secara rata. Tapi Ananda ini kelebihannya itu pelatihnya menurut saya. Seorang Kostova itu bisa membuat permainan berbeda lah. Makanya saya bisa bukan menilai juga sih, memprediksi kalau Ananda ini pasti bakal meroket kemarin. Jadi untuk regular season sendiri sesuai ekspektasi kita atau melebihi ekspektasi kita nih? Menurut saya melebihi ekspektasi menurut saya. Kok gitu? Karena yang paling mengunggulkan cuma Yos, kayak semua game dia bisa sapu bersih, tetapi yang lain kita lihat masih bisa menang ini, bisa kalah ini, bisa menang ini, bisa kalah ini, begitu. Yang kita anggapnya mungkin jalurnya bakal lancar, tapi ternyata pasti ada kejutan gitu setiap minggunya. Berarti kayak Liga Inggris tahun ini lah ya. Tunggu. Kalau Kelvin kayak gimana nih? Menurut saya regular season cukup menarik ya, gitu. Seperti yang tadi Darren bilang, banyak kejutan, terus banyak unpredicted, gitu lah. Banyak unpredicted. Ya kurang lebih begitu sih. Justru yang pecah itu di playoff. Gitu. Oh iya. Kalau regular season menurut saya cukup bagus. Ya, mungkin playoff nanti kita masuk ke apa? Sesi playoffnya gitu. Untuk Ko Vincent sendiri gimana, sesuai grand plan tidak? Kalau regular season kejutan paling besar mungkin Ananda, karena memang saya nggak expect bisa sejauh itu sampai final. Dan kedua itu minggu 9 itu saya juga nggak expect bisa seburuk itu gamenya. Kita Oh yang game, oh ya. 9 itu jadwal paling bagus yang pernah saya lihat. Mau yang apa seeding lah, atau mau yang rebut play-in lah, dan segala. Tapi gamenya sangat buruk. Schedule yang bagus tapi performanya jelek semua ya. Ya mungkin benar sih Ananda yang paling surprise-nya paling besar kayaknya sih masih di Ananda lah. Kita mungkin dari kita berlima cuman Darren saja yang memprediksi Ananda bakal sejauh gitu. Dari kita sendiri kita juga kurang optimis sih dengan timnya Ananda, apalagi pemainnya kurang lagi ya. Nggak full tim. 11 ya? Ya 11. 11. Tapi ada satu nggak pernah datangnya minggu-minggu terakhir aja. Oke, berarti tahun ini yang lolos tahun lalu yang lolos playoff itu ada Yos, Ananda, PU dengan Mondial ya. Ini playoffnya mau dibilang stack gak sih? Kalau kita bandingin dengan 2 tahun sebelumnya lah.
untuk playoff tahun ini gitu. Kayak siapapun bisa menang gitu. Ya, untuk materi keempat tim itu lumayan merata ya. Hmm. Nah, gitu. Sebenarnya eh, bisa saling mengalahkan lah. Bener sih. Cuman ya kembali lagi emang masih Ananda yang biggest surprise sih. Apalagi di final bisa sampai game 3 ya. Game 3 pertama di sejarah SSBL gitu. Dan finalnya ya saya akui sih emang final terpecah sih. Mungkin selama saya di Batam nontonnya paling pecah kayaknya match kemarin Ananda lawan Yosudarso deh. Udah nggak ada obat itu. Terus saking penuhnya kita juga kewalahan banget di lapangan. Ya, itu kan eh, salah satu sejarah ya. Hmm. Kita dengan kapasitas GOR hanya eh, 300. 400 orang, kita bisa muat sampai 800. Ya, itu sangat mengejutkan sekali. Oh, hampir 1000 kan? Hampir 1000 Hampir gitu. 1000 gitu. Menurut data sangat kita sih hampir mengejutkan 1000. sekali gitu. Itu sih kita cetak sejarah lah gitu. Hmm. Mungkin sedikit dari saya ingin sebelum kita kan sudah masuk playoff ya. Maksudnya ini sedikit apresiasi untuk pelatih ya, untuk pelatih Coach Tova gitu kan. Bisa dilihat di atas kertas bahwa materi pemainnya itu secara di atas kertas tidak begitu mengunggulkan gitu. Tapi ya itulah yang membedakan pelatih yang mahir ya, pelatih yang bagus, bahwa bisa kok gitu. Walaupun di atas kertas kita tidak begitu mengunggulkan, tapi tidak berarti pertandingan ini selesai gitu. Ya, itu sih apresiasi banget untuk Coach Tova ya gitu. Worthy lah, Coach of the Ya, Year worthy. sangat worthy untuk Coach Tova emang. Dan juga pemain andalan mereka juga sangat bisa diandalkan ya gitu ya. Jadi biarpun seberapa hebat pun pelatihnya, kalau tidak didukung dengan pemain andalannya ya tidak bisa perform gitu. Jadi ini apresiasi yang baik untuk sekolah ini. Kita tidak tahu nih nanti Ananda kapan masih bisa berada di tahap kayak season kemarin lagi gitu, karena SSBL berjalan dengan 3 musim yang kita tahu pemain-pemainnya itu sudah mulai terkikis, sudah regenerasi gitu lah. Nah, kita tidak tahu kapan ini kita bisa melihat Ananda seperti layaknya seperti season kemarin ya gitu ya. Itu sih. Ini sedikit Mungkin kalau apresiasi. kita lihat di skill set terbesarnya Coach Tova ya menurut saya, itu dia bisa memaksimalkan semua pemainnya gitu. Mungkin di atas kertas skill setnya mungkin nggak seimbang dengan tim lain lah. Tapi dia bisa maksimalkan, kalian bakal kasih effort 100% gitu di lapangan. Nah, itu yang benar-benar keunggulan terbesar Ananda sih begitu sih. Di semua match mereka kasih 100% loh. Itu gak gampang. Nah, apalagi kalau kita mengingat misalnya nih di mana posisi mereka tuh selalu underdog gitu. Ya, itu tidak gampang. Betul. Susah lah punya mentalitas begini semenjak dari tingkat SMA itu udah susah banget. Itu props kepada timnya lah. Ya. Bukan cuma Coach Tova tapi pemain-pemainnya juga. Oh iya. Kita salut banget lah. Ada yang mau ditambahkan nggak untuk playoff final? Kalau dari saya cukup sih. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kita ini apa? Aku mau tahu nih dari kalian kan. Kalian bakal kasih season 2024-2025 itu nilai dari 1 sampai 10 itu berapa? Dan kenapa gitu? Season berarti termasuk Termasuk. sepanjang musim. Pokoknya ibaratkan kita ibaratkan kalau ini TV series kan. Nah, season 3 dari Combine, regular season, WSSBL, semualah, All Star dan lain-lain gitu. Semua kita take in consideration lah. Untuk season ini.
Kalian bisa kasih nilai berapa? Mungkin kalau menurut saya ya 8 gitu oke lah. 8. 8. 8 kenapa ya? Karena pertama em, dari segi season eh, tim tidak begitu merata. Top tier sama middle tier sama low tiernya itu gapnya lumayan jauh. Gitu. Tapi kalau kita memandang ini dari liga, liganya cukup kompetitif gitu. Walaupun maksudnya walaupun kalau yang tim high tier ketemu tim low tiernya itu gapnya terlalu jauh, tapi lumayan kompetitif gitu. Baru setelah itu kita ada WSSBL. Menurut saya itu achievement yang lumayan bagus karena kita pertama kali mengadakan sistem draft ya. Oke. Terus masuk lagi ke playoffs yang itu, yang pecah itu, yang rekor. Jadi menurut saya cukup baik kalau kita hanya berbanding season aja. Mungkin season-season sebelumnya ada yang lebih bagus. Season 2 kan bagus banget gitu loh. Season 3 mungkin dibanding dengan season 2 hanya seasonnya aja kurang Mungkin masih begitu kalah. pecah ya. Tapi playoffsnya sangat bagus sekali gitu. Jadi menurut saya oke lah 8. Solid number gitu. Menurut Ko Vincent gimana? Berapa nilainya? Eh, Kalau saya men- eh, hmm, menurut saya sih ya ada kemajuan memang dari musim-musim sebelumnya, eh, termasuk hal-hal baru yang kita terapin kayak eh, eh, WSSBL, draft. Ini kan semua kayak eksperimen gitu loh. Itu kan pertama kali dibuat. Nah, saya juga nggak ada gambaran sih sebenarnya gimana ini. Cuma bayang-bayang aja imajin. Oh, kira-kira mungkin seperti inilah gitu. Jadi ya tetap gimana pun saya appreciate orang-orang yang bekerja dan apa yang terlibat lah. Mau gamenya itu bagus tidak bagus, tetap menurut saya harus berterima kasih juga, kayak ini memang ada kemajuan saya akui. Cuman kalau dari gambaran besar saya, bayangan saya, ya masih banyak yang perlu diperbaiki sih. Jadi kalau untuk dinilai, menurut aku 6 7 6,7. ya sedikit di atas rata-rata karena memang ada kemajuan. Tapi kalau ekspektasi saya sih belum lah, masih bisa lebih. Tapi kalau playoffnya memang itu saya juga kaget sih. Wah, pas game berapa itu? Final game berapa? Game pertama atau game Game nyampe 2. di apa lapangan? Wah, udah ngantri sampai luar. Ini pertama kali dilihat kan. Game 2 Terus itu. baru tahu ternyata kita game jam 6.30, dari jam 5.30 udah mulai rame dan nunggu. Ya itu saya juga kaget sih. Jadi ya mungkin storyline-nya apa ininya sudah dibawa dari musim Hmm. itu cukup berhasil menurut saya. Ya mungkin karena euforia final tahun ini emang luar biasa sih, emang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lah. Tahun-tahun sebelumnya emang finalnya emang ramai, tapi ya mungkin hanya dari sekolah tersebut saja. Tidak banyak yang dari luar datang nonton gitu. Tapi yang tahun ini kan kita lihat dari kalangan mana saja ada yang nonton gitu. Itu saya cukup kaget juga sih. Kayak bahkan ada yang duduk sampai di belakang ring pun gak apa-apa gitu. Yang penting kita nonton final gitu. Itu udah lumayan sukses lah. Untuk offline-nya itu melebihi ekspektasi. Kalau online-nya menurut saya ya emang sesuai ekspektasi sih. Emang segitu angkanya gitu. Ke Darren gimana? Kalau menurut saya mungkin saya kan juga baru bergabung di season 3 ya. Hmm. Season-season sebelumnya kan di nggak pernah di lapangan. Nah, cukup kaget sih sebenarnya kayak lihat acara ini
bisa dibilang sih sangat sukses kalau menurut mata saya ya. Kayak mungkin begini, mungkin apa ya, gimana yang secara overall di season menurut saya cukup bagus. Mungkin kayak ada beberapa poin yang menurut saya eh, kurang itu di sikap pemain. Hmm, Kayak menurut saya kita boleh hebat, tapi kita harus tahu, harus apa ya, harus humble lah. Kita nggak boleh pernah melihat, kita nggak boleh pernah merendahkan setiap orang. Dan menurut saya playoff ya seperti yang dibilang teman-teman semua juga ya pecah sih. Ya, begitu sih. Ya acara ini menurut saya bisa sukses juga karena kerjasama tim yang cukup bagus. Kayak kita juga dari tim panitia, dari tim dokumentasi juga, dari tim-tim semua yang ikut serta dan juga penonton-penonton sih. Jadi menurut saya bisa kasih nilai 8,5 lah. tinggi ya, Ya, 8,5 ya. karena mungkin pertama kali sih. Hmm, iya iya iya. Mungkin banyak yang nggak pernah, mungkin di tahun pertama tahun kedua mungkin nggak nonton SSBL itu seperti apa. Kebetulan season 3 nonton. Menurut saya itu gateway yang bagus banget karena di season 3 apalagi playoff finals itu kita sangat pecah. Jadi mungkin ya kedepannya ekspektasi orang bakal makin tinggi lagi gitu. Kita bisa gak deliver performance, kualitas entertainment yang konsisten gitu. Mungkin itu jadi PR untuk kita gitu sebagai apa, orang-orang yang di behind the scene lah. Jadi Vincent mau tambah kan? Ini bahas final saya baru ingat. Ini juga eh karena saya nggak expect serame itu juga. Jadi eh, kayak terlalu pack gitu loh. Sampai yang di lantai 2 itu, aduh, kayak saya ngerti sih seru, pengen nonton, pengen apa heboh-heboh sorakin gitu-gitu. Cuma kan ya harus bisa Safety. jaga keselamatan juga lah. Jangan kalau anak-anak gitu oke lah. Mas, apa perlu diingatin gitu-gitu. Kadang saya aduh, ada orang tua yang berdiri di atas kursi di lantai 2 kan, kayak ini kalau kalau ada kecelakaan atau apa gimana tuh? Ya, Hmm, jadi mungkin dari sini juga ada pelajaran untuk saya. Jadi mungkin kedepannya harus ada solusi kayak eh, gimana caranya supaya ya tetap cukup rame tapi nggak sampai serame waktu itu gitu loh. Kayak itu pun saya nggak bisa enjoy nonton ya, kayak khawatir lihat penontonnya terlalu banyak gitu. benar. Ya, kalau untuk crowd banyak kita makin happy, ya benar. Tapi di satu sisi emang kita juga sangat concern kemarin untuk masalah crowdnya itu benar-benar terlalu overcrowded lah. Ya mungkin nanti ke depan nanti kita ada beberapa adjustment untuk di lapangan lah. Karena kan safety bukan hanya untuk player. Safety player kita udah ada yang tanggung jawab nih. Jadi kan untuk safety penonton ini juga juga penting gitu. Oke oke. Oke, kita selesai bahas bagus-bagusnya, positifnya. Kita bahas kekurangan yang menurut kita di season 3. Yang menurut kita ini menjadi atensi besar. Oke, contohnya kan tadi Darren ada bahas untuk attitude. Menurut saya ini juga mungkin di episode ini kita bakal sedikit apa? Sedikit bahas untuk attitude lah. Karena emang menurut saya juga eh, gimana ya? Kayak untuk di sekelas Batam ya sekelas Kepri lah. Benar, kalian emang emang jago untuk di angkatan kalian gitu. Tapi ada waktunya kalian harus lihat kalian sendiri di kaca lah gitu lah. Look at yourself in the mirror gitu.
kayak emang skill kita emang bagus, tapi kadang kita harus tahu batas gitu loh. Kalian jangan terlalu over kayak kata si Darren tadi. Itu menurut saya bagus sih. Mungkin perlu dikasih pelajaran kali ya. Si paham lah. Kasih paham gitu ya. Benar. Oke, mungkin kita bahas untuk sedikit kekurangan lah untuk dari season 3 gitu. Darren. Mungkin dari yang lain dulu lah. Oke, kalau mungkin saya tidak bahas dari kekurangan kita atau bagaimana kita run event ini ya. Saya mungkin bahasnya itu dari sisi em, eh, kerjasama, em, attitude sama ya kerjasama dan attitude lah gitu. Jadi singkat sedikit saya cerita itu di playoffs salah satu game ada sedikit insiden di mana salah satu pemain dari tim tersebut kehilangan celana, terus usut kali usut saya yang selesaikan masalah ini. Tidak perlu saya jelaskan terlalu banyak di sini, tapi poin yang jelas, poin yang ingin saya sampaikan adalah baik kalian sebagai pemain atau sebagai wakil, ya kita harus punya sikap profesionalisme dan sikap sportivitas. Gitu. Saya tidak salahkan pihak tersebut dalam hal salah paham terhadap kita bahwa celana itu kok bisa ditemukan di area lapangan gitu loh. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan adalah apapun atau dimanapun itu berada, itu pasti ada peraturannya. Dan peraturan itu sangat jelas sekali gitu loh. Dari awal kita sudah sebut kalau misalkan atributnya tidak lengkap, ya itu pemain tersebut tidak bisa mengikuti pertandingan gitu loh. Ya terlepas itu hilang atau apa, itu sebenarnya itu hanya di belakang alasan aja gitu loh. Tetap lo harus ikutin aturan gitu loh. Nah, yang saya kecewakan itu adalah wakilnya, ya seolah-olah kayak menyalahkan kita, terus sangat bersikeras gitu, sangat bersikeras dan berargumen bahwa mereka tuh benar. Ya itu yang saya sangat kecewakan kayak gitu. Karena Salahkan apa? ya mereka nyalahin kita seolah-olah kita dari penyelenggara atau dari panitia yang sengaja sembunyiin celana dia gitu. Kayak nggak tahu, menurut saya buat apa gitu, ya kan? Itu kayak ibaratkan salahin gimana ya? Ibaratkan kita sutradara nih. Kita mau syuting satu adegan gitu. Aktornya kita hilangin gitu dari scene gitu. Iya, Kan nggak masuk akal gitu iya, nggak masuk sebenarnya. akal gitu. Nah, ya itu sih, ya gambarannya kurang lebih seperti itulah. Yang saya tidak ingin terlalu banyak kita ceritain ini, cuma yang ingin saya sampaikan adalah Anda sebagai wakil, ya, Anda sebagai orang tua dari tim tersebut, Anda harusnya mencerminkan contoh yang baik kepada anak-anak dan murid Anda gitu loh. Jadi bukan dengan cara lu egois gitu kan, terus nyalahin panitia atau penyelenggara gitu kan di depan anak-anak Anda, yang akhirnya itu sebenarnya yang diresikokan itu apa? Itu masa depan anak Anda gitu loh, bukan kita, ya kan? Lu mau ikut gak mau ikut kan urusan lu gitu, ya kan? Ya itu sih yang sebenarnya saya kecewakan ya gitu ya. Tapi ya bersyukur kita akhirnya mampu
menyelesaikan masalah ini ya. Jadi saya juga berharap hal ini tidak terjadi lagi lah di kemudian hari gitu loh. Kita lebih bersikap profesional ya, dan kita lebih bijak dalam eh, dalam bersuara atau dalam mengambil keputusan. Itu sih yang ingin saya sampaikan sih gitu. Itu yang benar-benar saya hadapi selama season ini. Ini baru pertama kali dari 3 season saya harus menghadapi hal seperti ini gitu loh. Nah, saya berharap dengan berjalannya event ini tidak ada lagi lah yang hal-hal seperti itu. Nah, itu sih dari saya gitu. Hmm. Kalau dari Vincent mau tambah apa? Oke. Karena lagi bahas masalah ini, saya nambah sedikit. Menurut saya, mungkin ada masalah eh, kasus ini kasus ini itu menurut saya kayak kalian tuh baju dapat, celana semua dapat, attire, ya kan? Cuma datang main aja, bawa aja. Apa sih susahnya? Bukannya beli lagi, gratis loh, ya kan? Kenapa susah gitu? Udah 2 tahun, kenapa susah? Apa? Ikut makanya ikut aturan kita. Untuk apa sih kita harus se strict itu, kan? Kan supaya ini semua direkam, ya kan? Supaya orang luar itu lihat, oh basket Batam itu tidak, basket Kepri itu tidak, nggak, Tanda kutip bukan kaleng-kaleng lah. bukan kaleng-kaleng. Kalau tidak percaya, kalian lihat, bandingin aja sendiri. Kemarin yang apa foto-foto pemain-pemain in game itu, sama foto-foto pemain Dari luar. dari mana lah. Kalian bisa menilai sendiri. Kualitas kita sampai mana, ya kan? Baju-baju kalian tuh, sorry ya, baju orang lain itu seperti kayak kalau di dalam, maksudnya kalau dia cuma satu tim desain bajunya begitu, oke. Tapi kalau 10 tim di dalam satu liga dan baju desainnya sendiri-sendiri, ya kelihatannya tuh berantakan. Kamu lihat aja season pertama kita, ya kan? Home-nya entah warna apa, away entah warna apa, intinya tidak sama aja, ya kan? Desain home dengan away pun Nah, berbeda drastis. setelah ada jersey, lihat aja sendiri, lebih rapi, ya kan? Terus template-nya apa mirip-mirip. Jadi kayak seolah-olah kalian itu dapat fasilitas kayak NBA loh. Bandingin aja jersey kalian dengan NBA. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu referensi saya pas desain. Jadi nggak bakal, jadi kayak pas saya kayak apalagi kayak ada wali dari orang tua apa guru apa inilah yang terlibat di dalam gitu. Kayak menurut saya, lah bukannya kamu kayak parents gitu kan, harusnya kan menyelesaikan gitu, kok malah bikin ribut gitu ya. Terus kedua, ini saya bahas pandangan saya untuk basket secara umum gitu. Kayak kalau menurut saya di Batam, workout itu kayak sudah apa yang namanya, cenderung Diromantisasikan. sedikit merasa tidak adil, walkout, ya kan? Sedikit merasa dirugikan, walkout. Kayak sorry, ini menurut saya ya, ini seperti kan kita sudah sepakat mau tanding, ya kan? Ada kesalahan call, ada kesalahan apa segala, itu menurut saya selagi tidak ada kayak Unsur di yang belakang. yang terlalu obvious ada permainan atau apa, ya kan? Kalau itu masih wajar kayak salah call atau apa, ya namanya juga manusia, bukannya kita robot atau gimana yang pasti akurat 100% kan. Jangan kan kita, NBA aja bakal bisa salah call, ya. Jangan kayak menurut jangan karena masalah kayak gitu merusak budaya basket gitu. Jadinya kayak semuanya di out kan kayak untuk apa main kalau gitu, ngapain daftar, ngapain main, ya gak? Ini kayak aduh. Ya kalau poin itu saya setuju sama Ko Vincent sih. Karena kan
basket itu kan olahraga, permainan kita, permainan lah atau olahraga gitu. Tujuan kita main basket itu kan untuk berkompetisi dan untuk menang. Jadi kalau sebenarnya untuk workout itu berarti tujuan utamanya itu udah salah gitu. Tujuan utama bermain basketnya aja udah salah gitu. Um, Padahal sebenarnya ini masalah workout atau masalah tanda kutip menyerah lah. Itu sebenarnya gak ada di kamus, nggak ada di kamus olahraga atau permainan gitu. Ya, saya juga ngerti karena kalau mau di trace back itu kan sejarah historinya mau wasit-wasitnya lah atau pelatih-pelatihnya gitu kayak banyak history gitu loh. Ya kita juga saya akui belum dikatakan baik sih belum lah masih. Cuma kita on the way lagi diperbaiki. Kenapa kita ada penataran wasit apa dan lain sebagainya gitu loh. Cuman ya itu kalau menurut saya jangan sedikit-sedikit WO gitu. Kayak aduh itu mah masa mau diajarin ke anak-anak kita merasa nggak adil dah WO aja gitu. Kayak gitu caranya. Ya, makanya sebenarnya keputusan yang diambil tanda kutip kepala-kepala tim lah. Itu kadang bakal efeknya itu ke anak-anak. Tujuan kita bikin SSBL kan itu untuk membina, bukan dari skill basket doang, tapi dari attitude dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita merasa ini sangat penting. Apalagi nanti saat mereka masuk ke tanda kutip reality lah, udah masuk ke sosial gitu, masuk ke society gitu. Cara behave sebagai manusia itu seperti apa gitu. Padahal sebenarnya dari olahraga ini kan bisa mencerminkan attitude kita. Kita kan lebih tekankan kan lebih ke sana. Kalau dari skill basket ya itu bukan bukan tanggung jawab kita lah. Kita cuma sediakan platform kok. Ada lagi ya kekurangan? Mungkin saya tambahin satu yang menurut saya kemarin pas playoff, penonton. Penonton, menurut saya penonton. Kita sebagai penonton teriak-teriak oke, nggak masalah sebenarnya. Tapi jangan memprovokasi untuk terjadi sebuah keributan. Kayak kemarin kan contohnya ada satu game penonton cekcokan sampai ribut itu. Yang ini ya, yang apa? Yang Final ngatain sih. orang tua salah satu pemain. Ya itu kan sebenarnya Itu tidak boleh sih. kita supporter ya, kita support aja tim kita teriak-teriak nggak apa-apa, provokasi nggak apa-apa, tapi jangan sampai merugikan seseorang gitu. Kayak menghina musuh punya penonton gitu kan menurut saya ya kurang lah. Ya tidak baik juga lah itu. Kan juga masih sekolah, harusnya kan kalian membawa nama sekolah, harusnya Hmm. sopan santun itu dibawa gitu. Begitu sih paling. Ya. Karena itu efeknya nanti ke sekolahnya ya. Iya, Dari kan sekolah jadinya. oke. Ya, mungkin itu aja sih. Gitu. Ya, mungkin kekurangannya sedikit begitulah. Kalau kita mau bahas nggak selesai-selesai itu kalau untuk kekurangan. Oke, kan kemarin kita ada buat apa Q&A ya, Q&A untuk episode 3. Jadi sebelum kita masuk ke perubahan untuk next season, mungkin kita masuk ke Q&A sedikit gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup menarik sih. Contohnya ini seperti ini. Min butuh podcast dengan player atau para coaches. Nah, ini yang paling banyak di responses kemarin sih ini sih. Menurut kalian gimana? Mungkin kita undang guest gitu. Mau itu pemain atau itu coach atau itu yang di behind the scene gitu lah. Kira-kira gimana menurut kalian? Kalau kalau kita undang coach ya materi yang menarik itu ya segala persiapan mereka di belakang gitu. Persiapan mereka terus kita minta self reflection gitu kan. Selama season berjalan perubahan mereka apa aja, adjustmentnya apa aja. Mungkin itu sih. Jadi kita bisa melihat si tim ini itu growth-nya itu seperti apa throughout 9 minggu.
Dari sana kita bisa tahu, oh pola pikirnya si pelatihnya seperti apa gitu loh. Kekurangannya di mana gitu loh. Kelebihannya apa yang mereka bisa tonjolkan gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu. Kalau pelatih ya gitu. Kalau pemain, menurut saya sih cukup pelatih aja sih. Gitu. Cukup pelatih lah. Kalau pemain, menurut saya Mungkin kita bisa undang mungkin di 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, reflect ke experience dia di SSBL. kalau Mungkin gitu veteran ya. gitu, kalau ngundang veteran mungkin masih oke ya gitu ya. Jadi kita minta reflection, terus minta penilaian dari mereka terhadap experience dia di sini mungkin. Apakah membantu Betul, membantu apa journey dia di misalnya dia ke Jawa misalnya atau ke manapun itulah. betul. Ya gitu sih. Kalau menurut saya lebih bagus kita undang pelatih ya, terus kita minta sharing lah gitu. Hmm. Ya kan kadang apa yang dilihat sama sang pelatih itu tidak terlihat oleh kita-kita dari kacamata umum gitu. Apa yang dia lihat gitu loh. Nah, gitu sih. Oke. Next question. Nah, ini ini pertanyaannya agak konyol sih. Sekolah luar Batam boleh ikut gak? Coba Pak Kayak Deren, coba jawab, sekolah luar Batam boleh ikut nggak? Siapa namanya? namanya kayak sepupu kita. Gini bang, ini liga kan liga Kepri ya kan bang. Kan masih ada Pinang, Karimun, Bintan, Natuna. Natuna, Lingga. Lingga. Itu kan Kepri kan bang. Ini bukan Liga Batam ya bang. Jadi luar manapun bisa. Selagi dalam kawasan Kepulauan Riau. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini ada juga Min untuk season depan masih ada WSSBL nggak? Ada skip. Oke. Nah, kalau ini sih menurut saya pertanyaan yang paling menarik sih karena ini ada dalam plan kita udah lama lah. Min buat apa liga untuk college player dong, kayak WSSBL gitu. Lebih seru juga. Jadi para ex pemain juga bisa main lagi gitu. Ataupun yang mungkin belum pernah join SSBL, jadi bisa ikut gitu. Menurut kalian gimana? Boleh. Di ini dulu lah, direncanakan, di apa? Di plan dulu. Ya sebenarnya itu kan ada di plan kita untuk season ini ya, yang nanti akan kita bahas gitu. Mungkin untuk pertanyaan sih menurut saya yang sedikit menarik cuman itulah. Yang lainnya ya mungkin kita tahu lah. Kasihan juga kita lihat si siapa? Siapa? Siapa namanya? Yang biasa handle Q&A gitu siapa? Ah, Minford. Ya. Pertanyaan semuanya yang aneh-aneh semua gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke perubahan atau ada sesuatu yang baru gitu untuk next season gitu. Mungkin saya buka dulu ya. Untuk tahun depan All Star kita tiadakan ya. Betul ya. Untuk All Star-nya itu kita stop karena ada beberapa alasan dari internal kita lah untuk masalah All Star. Oke, untuk next siapa mau tambah nih? Untuk next masalah jersey. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya. Biar Vincent ya. Oke. Untuk jersey, saya mikirnya sih sudah gak perlu di apa Subsidize ya. ya, di provide sampai begitu lagi lah gitu. Juga setelah lihat 2 musim gini kan, cuma mungkin untuk sekarang sih belum final, tapi kemungkinan besar sih tidak ada provide jersey lagi. Tapi
yang ikut SSBL ini jersey tetap harus eh Mengikuti guideline kita ya. ya harus ikuti guideline kita. Berarti Termasuk desain dan lain-lain itu ya, semua purely dari tim ya. termasuk eh, tim itu harus ada logo. Seperti saya lihat Mondial sudah ada, gitu. Tim-tim lain juga harus ada karena itu yang Identity ya. ya identity Logo tim. logo Ya, tim. logo tim. Logo tim. Karena itu sangat gimana? Kenapa kita tetap bakal keep guideline dan ibaratkan kayak formatnya gitu? Karena jujurnya emang di SSBL sih kita lihat dari baju aja kita udah tahu kenal itu identitas tim mana gitu. Nah itu kan sebenarnya tujuan kita bikin jersey itu kan bukan untuk memberi jersey gratis sebenarnya. Mungkin yang ikut technical meeting mungkin tahu lah, tapi kan mungkin yang nggak tahu itu yang di luar SSBL, mungkin penonton dan lain-lain mungkin tidak tahu gitu. Tujuan kita bikin jersey itu agar agar liga kita ini rapi dan terkelihatan profesional. Caranya seperti apa ya dari jersey. Format kita ikutin NBA karena kita dari awal emang ingin replicate NBA lah ke Batam gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin banyak nanti yang bertanya, oh jersey bukannya fasilitas ya? Bukan, jersey itu bukan fasilitas. Jersey itu kita kenalkan 2 tahun ini dan kita subsidize. Kenapa? Karena kita ingin mindset ini tempel dulu ke warga Kepri gitu. Oh ternyata format SSBL jersey-nya begini. Oh ternyata kalau bajunya home-nya putih, away-nya ada berwarna, berarti ini SSBL nih. Dari pengenalan jersey seperti apa dan lain-lain itu. Nah dan menurut kita setelah 2 tahun ini mission kita sudah accomplish, udah selesai gitu. Banyak yang sudah mengenal jersey SSBL, berarti kan yang kita inginkan sudah tercapai lah gitu. Jadi bukan kita mau kasih jersey gratis ya. Mungkin harus saya luruskan sedikit ya gitu. Jadi pengadaan jersey ini itu kami adakan dengan cara subsidi dari penyelenggara dan juga sponsors gitu. Karena kami kan kebetulan tidak bergerak di bidang industri konveksi gitu. Jadi ini juga kami harus beli dengan yang lain. Itu belum termasuk desain dan belum termasuk segala pengadaan dan infrastruktur lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang perlu diketahui gitu, bahwa jersey ini kenapa bukan fasilitas, karena jersey ini ya sebenarnya ini diadakan dengan cara disiasati gitu loh. Ya, mungkin itu yang perlu diketahui semua bersama gitu. Tujuannya itu adalah untuk rapi gitu. Nah, bisa dilihat dari fit, bisa dilihat dari live game, bisa dilihat juga dari Foto-foto. ya dari foto-foto ya kita kesannya lebih rapi gitu, jadi lebih enak dilihat gitu loh. Kita contohnya gini lah, kenapa sih di sekolah seragam itu baju itu harus dimasukin gitu loh, ya kan? Emang kalau di dunia kerja baju semua orang harus dimasukin kan, enggak gitu. Sebenarnya tujuannya itu ya hanya untuk rapi gitu loh, supaya Disiplin rapi, ya. supaya disiplin, supaya enak dilihat gitu. Nah ini salah satu juga kenapa tujuan kita mengadakan keseragaman jersey, sebenarnya itu sih. Oke, mungkin itu untuk jersey-nya belum final tapi most likely ya. Jadi tim-tim juga udah harus mulai persiapkan lah. Nah, mungkin nanti itu kita akan bahas lagi next ya. Oke. Jadi untuk musim depan tim yang sudah apa 6 tim yang sudah Oh, 6 tim yang udah lolos. udah lolos dengan tim selanjutnya lah yang berminat untuk compete di SSBL ya sudah harus siapkan desain, karena ya kemungkinan besar sih kita tidak akan provide jersey lagi.
gitu. Jadi jangan expect nanti sudah apa terus udah mau mulai gak ada jersey gitu ya, gak bisa gitu. Kita kasih tahu dari sekarang supaya tidak jadi kejutan gitu loh. Nanti jangan kayak wah kirain sudah pasti bakal dapat jersey, ternyata Nggak, sisa ternyata satu nggak dapat. minggu nih, minggu depan kita mulai ya, ternyata nggak ada jersey ya, nggak bisa. Oke, terus untuk yang WSSBL jersey pasti ada karena tim ini kita yang bentuk gitu. Jadi nggak mungkin kita bebankan ke Para pemainnya. ah, Ya. jadi untuk yang cewek-cewek apa jersey pasti pasti ada lah, pasti kita provide. Nah, kalau misalnya untuk tim-tim yang existing nih, yang mungkin udah ada identity lah, misalnya kayak misalnya Anada Kings, misalnya Mondial Panthers gitu kan, brand ini kan mereka udah bawa identity udah lekat lah gitu. Terus mereka mau pakai desain desain kita yang tahun lalu nih, tapi kan mereka gak ada filenya, kita bisa provide kan ya. Bisa-bisa aja. Oke. Intinya brandnya tidak boleh berubah. Kayak Ananda Kings mau jadi Queens tak bisa. Nah, misalnya gitu. Ya, oke. Paham, Mau paham. Mondial Panther mau jadi Panthers tak bisa. Mau jadi apa yang lain mau jadi Model Hippo kah apa Tigers, sudah nggak bisa. Intinya dia sudah melekat. Kecuali tim baru. Tim baru dia boleh pilih dia mau brandnya mau identitasnya identitasnya apa. apa. Gitu. Yang sudah berjalan ya tidak bisa. Kemungkinan besar colorway juga mungkin tidak bisa berubah. Jadi ya stick begitu aja. Boleh ubah desain sedikit apa, tapi colorway dan lain-lain karena ini sudah melekat dengan timnya. Identitas tim Gitu. sih. Ya. Jadi contohnya kayak Lakers. Ya mungkin kalau Lakers pakai baju oranye kan aneh gitu. Hmm. Contohnya begitu. Oke. Mungkin yang terakhir itu mengenai yang tadi yang universitas. Nah, kita kan udah sebenarnya kita plan kan ini udah lumayan lama dari season 2. Tapi mungkin tahun ini kita karena kita tidak tiadakan All Star, kita akan menggantikan mungkin mungkin masih planning mungkin dengan apa nih sebenarnya? USSBL lah, university gitu. Mungkin yang di tingkat college sampai university bisa compete gitu. Sistemnya mungkin sama dengan WSSBL. Kita ada combine, ada draft dan lain-lain gitu. Nah, mungkin perbedaannya di akan ada biaya ya. Akan dikenakan mungkin biaya registrasi gitu. Sama, akan dapat jersey dan lain-lain gitu. Oke, perlu dilurusin sedikit kenapa kalau ini jadi kita mulai membebankan kepada masing-masing calon pemain tingkat college ya atau tingkat universitas. Karena yang pertama adalah kalian calon pemain ini bukan lagi duduk di bangku SMA, SMK atau SMP gitu loh. Kalian sudah duduk di bangku masyarakat, society gitu loh. Nah, jadi ya inilah fakta society gitu loh. Jadi in order to get something lo harus keluar sedikit effort. Effort ini kan macam-macam ya gitu. Ya mungkin itu sih gitu. Jadi khusus untuk college players kalau misalkan ini jadi kita buat ya ada biaya pendaftarannya. Seperti biasa lah, seperti kalian daftar untuk 3x3 atau daftar untuk yang lain juga kan toh ada biaya juga ya. Kurang lebih begitu. Berarti kita open untuk sama ya formatnya. Mungkin kalau jadi tetap satu Capri ya. Oh iya, oh iya, oh iya. Kita tetap gaungkan Kepri lah gitu. Kan kalau pemain di luar Capri gimana? Tapi dia orang Capri. Kuliah di luar nih. Itu nanti lah kita bahas. Kan belum tentu Belum fix tentu jadi ya. ya. Iya. Cuma yang mau kami sampaikan adalah apapun masukan dari kalian semua, dari supporter kan, ya kami tampung dan kami melakukan improvement. Tuh. Kami tampung, kami dengar dan kami berusaha deliver apa yang kalian inginkan gitu loh. Ya. Mungkin tambahan sedikit ya coach-coach yang di Batam
mungkin sudah boleh mulai persiap. Siapa tahu beneran jadi nih. Ya kan kita pasti butuh pelatih baru, asisten baru, kan. Ya mungkin dari sekarang sounding sounding dulu lah, mana tahu Ya jadi mana kan. tahu ada yang berminat gitu ya. Saya berminat. Nah, Nggak bisa. jadi apa nanti? Tim Darren, tim Vincent, tim Kelvin, tim Daniel gitu. Boleh Enggak lah, kita janganlah. Gak sehat nanti. Banyak di belakangnya. Nanti ke table gue yang bayar gitu ya. Ya, paling itu. Darren ada yang mau tambah gak? Nggak ada sih. Gak ada ya. Kalau gitu kita tutup sesi episode 3 ini. Ya kami berharap next season lah. Kami berharap next season ya mungkin dari segi kualitas pertandingan, attitude dan lain-lain semua bisa improve lah. Kita juga season udah berakhir berapa lama ya? Udah 3 bulan. 3 bulan, tapi kita kerjanya juga non-stop gitu untuk persiapan next season gitu. Jadi kita berharap dari tim-tim semua yang involved di dalam SSBL juga akan improve untuk tahun depan gitu. Itu sih harapan kita ya. Oke, ada yang mau ditambah? Gak ada? Kalau dari saya apresiasi sekali lagi ya kepada semua pihak yang involved di season 3 dan season sebelumnya ya. Itu baik dari penyelenggara, panitia, dokumentasi ya, terus Sponsor. dari sponsors, medics, pemain, pelatih ya, sama penonton ya. Jadi kita simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan gitu. Jadi tanpa ada satupun ini semua tidak bisa sebaik yang kita harapkan gitu. Nah, saya sendiri pengen tahu satu hal. Ya, ini kan selama ini kan kita deliver sesuatu kepada umum, kepada masyarakat Kepri. Nah, saya ingin sedikit masukan dari Anda semua yang nonton ya kan. Saya pengen tahu Sanford ini menurut kalian itu apa sih gitu. Nah, menurut kalian ada thoughts gak? Ada pemikiran gak tentang produk ini gitu loh. Apapun yang ingin kalian sampaikan boleh aja gitu, drop the comment gitu, atau boleh aja japri ke salah satu dari kami gitu kan, juga boleh gitu. Jadi kami ingin tahu ya kan dari point of view kalian seperti apa sih gitu. Dan ini kan bukan tentang event basket gitu lah. Ini sebuah produk marketing gitu. Nah, setelah berjalan 3 tahun, apa sih yang kalian dapat gitu loh? Apakah kita memberikan impact kepada kalian atau enggak? Apakah di rumah yang tadinya tidak minum Sunford sekarang jadi minum Sunford? Saya nggak tahu nih, makanya kami pengen tahu gitu loh. Ya, boleh komen, boleh japri, boleh DM SSBL juga, terserah. Ya, caranya banyak gitu. Ya, jadi please kalau misalkan jangan hesitate ya, kami sangat open dan ini sangat berharga buat kami. Mungkin nanti kita bikin di di SSBL lah. Kita adain paling kita minta Minford bantuin question atau apa gitu. Terserah mana aja gitu, boleh aja. Oke. Mau tambah? Jangan lupa like. Komen. Benar selesai bang. Nggak ada. Kok Vincent ada yang mau tambah gak untuk next season? Kalau mungkin saya beginilah ya, ngomong kayak awal SSBL dibuat itu kan karena kita semua hobi basket gitu. Nah, ini sudah berjalan dan ini menurut saya ini komitmen kita gitu. Bukan hanya komitmen ke perusahaan, termasuk komitmen ke anak-anak yang bermain basket juga gitu. Kalau kita mendadak tidak mau buat, yang saya dengar nih dari sekarang yang anak-anak SD aja sudah mulai latihan gitu. Ya, kalau kita mendadak bilang tidak mau buat, kita menurut saya sih mengecewakan banyak orang. Jadi gimana pun saya usahakan lah bisa komit SSBL jangka panjang gitu. Jadi saya juga berharap tim-tim yang terlibat, orang-orang yang terlibat bekerja di sini juga
bisa komit supaya ini bisa jadi produknya Capri. Jadi orang-orang luar mungkin selama ini Capri atau Batam tidak terkenal dengan basketnya, ya lebih terkenal kayak Our Resort, apa Tempat entertainment lah. ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kita bisa buat kayak chop gitu loh. Oh, Batam ini ada basket yang Proper. kualitas basket Batam gitu. Mudah-mudahan sih bisa. Ada mau tambah gak ada? Gitu aja. Nggak ada. Gak ada mau tambah? Yakin? Yakin? Nanti tutup kamera banyak deh komennya. Gak ada ya? Oke, mungkin saya Itu aja yang tadi. apa? Sikap aja, sikap. Ya itu dah. Iya. Sikap itu. Oh, sikap. Kira Tapi kan gitu baru laki. kira yang tadi Bukan begitu. like, subscribe. Nah, soalnya gini, ada platform ini kan untuk kita mengembangkan permainan kita, ya kan, permainan basket di sini. Terus kan jadiin platform untuk berpengalaman bertanding secara proper lah. Jadi jangan jadikan platform ini untuk meninggi gitu. Rendahin orang gitu, janganlah. Nggak bagus. Jangan jadikan platform ini untuk Gaya-gaya ya. highlight kita aja gitu, jangan. Tapi respect lah, sportivitas lah. Itu aja. Oke, mungkin saya tambahan terakhir, mungkin ke depannya kita akan expand tim kita untuk apa tuh namanya, untuk yang behind the scene. Nah, kalau misalnya ada yang berminat, mau tahu behind the scene SSBL itu seperti apa saja yang kita kerjakan, mungkin satu hari kalian yang bisa jadi direkturnya gitu, sutradaranya kalian gitu, bukan kita lagi gitu. Kalau misalnya ada yang berminat dan serius, boleh hubungin ke kita, mau di IG SSBL atau mau DM ke kita masing-masing juga boleh. Nah, kita berharap juga ya nanti ke depannya banyak dari kalian maupun yang ada experience SSBL atau yang tidak ada mau gitu bantu kembangin produk ini. Nah, karena SSBL ini ya kita berharap bisa berdiri sendiri suatu hari nanti, menjadi kayak ya misalnya jadi kayak NBA atau seperti apa gitu lah. Intinya bisa berdiri sendiri dengan tim yang proper gitu. Itu harapan kita. Nah, jadi kalau misalnya benar-benar yang serius, boleh mau komen di bawah, mau DM, terserah kalian caranya seperti apa, infoin ke kita. Oke, nggak ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Oke, kalau gitu stay tune untuk next episode. Kita berharap ke depannya episode-episode kita bakal lebih scheduled lah ya. Nggak menghilang 3 bulan muncul lagi, 3 bulan muncul lagi gitu. Oke. Thank you guys. Jangan lupa Like, komen, terus nyalain notification, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Deren Canadi. Jangan. follow IG-nya dan sana di. SSBL at Sanford Student Basketball League. Oke, mantap. Oke, thank you guys.